Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beda Jubaida dari tingkat 2B Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Saya akan mewawancarai guru sekaligus ketua BPD Cilebu, yaitu Dudin Sadudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beda Jubaida, saya dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Saya akan mewawancarai Bapak tentang dampak korupsi. Apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, silakan perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudin Sadudin. Pekerjaan saya sebagai guru dan ketua BPD Desa Cilebu. Terima kasih kepada mahasiswi atas nama Jubaida telah mempercayai kami untuk diwawancarai terkait dengan korupsi di Indonesia. Silakan. Langsung saja ke pertanyaannya, Pak ya. Jadi menurut Bapak apa sih korupsi itu? Korupsi itu sangat sangat riskan sekali ya. Pengertian korupsi yang pertama sangat merugikan negara. Korupsi itu tidak berupa hal uang, tapi korupsi waktu, korupsi tunjangan, korupsi profesi yang merugikan negara dan merugikan orang lain. Itu disebut dengan korupsi. Kemudian apa saja sih dampak dari korupsi tersebut dan apa saja aspek yang terdapat di dalamnya? Dampak korupsi yang pertama sudah jelas ya, merugikan negara. Yang kedua, merugikan pribadi dan keluarga. Yang ketiga, merugikan lingkungan sosial, akan berdampak dengan kemiskinan. Terus yang selanjutnya itu akan merugikan lingkungan sekitar. Aspek korupsi itu yang pertama keserakahan, yang kedua keberuntungan, yang ketiga kebutuhan, yang keempat kesempatan. Jadi aspek itu yang sangat dominan di lingkungan korupsi. Ya, jadi menurut Bapak, kenapa korupsi di Indonesia itu sudah menjadi tradisi? Karena sudah dari zaman Orde Lama sampai ke Orde Baru itu korupsi sudah mendarah daging. Yang pertama, tidak adanya payung hukum yang jelas. Yang kedua, ada kekhawatiran. Yang ketiga, ada ketakutan, ya. Sehingga asumsi dari korupsi itu sudah mendarah daging di masyarakat. Yang terpenting ada payung hukum yang jelas, maukah itu ditembak mati seperti di Singapura, di Cina, Korea Utara, itu yang korupsi pasti tembak mati. Karena di Indonesia itu payung hukumnya belum jelas, dan seperti itu pasti mendarah daging sampai sekarang. Dan apa aja menurut Bapak hal kecil yang bisa dikatakan korupsi? Korupsi itu contohnya yang pertama adalah tentang waktu. Contohnya masuk sekolah itu jam 7, kita berangkat jam 8, itu sudah korupsi waktu 1 jam. Yang kedua yang paling urgent itu korupsi tentang uang, apalagi uang negara. Dan kenapa kasus tindak korupsi atau kasus lainnya di Indonesia masih cenderung berjalan lambat dan tidak konsisten? Menurut Bapak? Kasus korupsi di Indonesia berjalan lambat. Yang pertama pasti ada segi politik ya, pasti ada segi politik, entah dari eksternal, entah dari eksternal. Sudah lama pasti itu ada segi politik kalau kasus korupsi, sehingga sampai sekarang contohnya kasus bansos sampai sekarang udah diungkap. Iya, sekarang bansos banyak lagi lah Ya, tapi dari sekarang kebanyakan kasus-kasus kecil malah lebih diungkap daripada kasus besar. ya, makanya itu karena tidak ada payung hukum yang jelas, sehingga dari masyarakat kecil yang menjerit, masyarakat besar yang diberi keuntungan. Banyak contohnya kasus sumber waras sampai sekarang, terus kasus hambalang sampai sekarang, bansos, banyak loh. Karena payung hukumnya yang tidak begitu jelas. Yang kedua,
tidak ada pengambilan yang tegas dari pihak KPK, sehingga kurang agresif pihak KPK untuk kepada kasus tindakan korupsi. Sampai sekarang pasti akan lambat laun seperti itu. Baik Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa saya wawancarai. Terima kasih juga atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Ke depannya pasti banyak kekurangan yang telah diwawancara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara telah selesai, jadi kesimpulannya adalah korupsi sangat merugikan negara. Korupsi juga tidak hanya soal uang, tetapi juga korupsi waktu, tunjangan, profesi yang merugikan negara dan orang lain. Kemudian dampak dari korupsi yaitu merugikan negara, merugikan pribadi dan keluarga, merugikan lingkungan sosial dan masyarakat, dan akan berdampak kepada kemiskinan. Kemudian aspek dari korupsi yaitu keberuntungan, kebutuhan, keserakahan, dan kesempatan. Korupsi sudah menjadi tradisi karena sudah ada sejak Orde Lama sampai saat ini, karena tidak adanya payung hukum yang jelas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.